menjalankan fungsi pengawasan, bahwa kalau ini dibiarkan oleh Presiden, kemudian DPR juga tutup mata, maka sebetulnya yang berkuasa itu adalah Jokowi dan polisi. Karena yang melakukan pendekatan politik kekuasaan yang biadab itu, yang zolim itu, tadi saya sebutkan adalah polisi. Mentang-mentang punya kekuasaan, lalu diminta mungkin oleh Jokowi, maka mereka melakukan kezoliman ini. Karena itu, kita ingatkan ke Pak Prabowo, sebetulnya Anda memang benar-benar Presiden Indonesia atau tunduk kepada pendekatan yang dilakukan oleh Jokowi dan Polri. Saya kira itu yang perlu kita ingatkan. Pak Marwan, kasus ini kan penangkapannya sepertinya hampir mirip dengan Bambang Pri dan Gus Dur. Apakah ada indikasi kekuatan Solo tetap bergerak atau gimana? Ya, saya kira sama aja ini. Karena mungkin ya, kalau dulu itu kan yang jadi presiden itu Jokowi, itu lebih mulus. Termasuk intervensi kepada kehakiman misalnya. Ya kan, yang namanya misalnya pembuktian ijazah digugat ke pengadilan, pengadilannya bilang dia tidak punya wewenang. Ini masalah perdata. Begitu perdata juga sama. Kenapa? Karena hakimnya sudah diintervensi untuk tidak melakukan proses hukum. Jadi yang istilahnya itu NO, tidak diterima gugatan untuk memeriksa ijazah itu. Sementara di sisi lain mereka dituduh melakukan penghinaan atau melakukan ujaran kebencian, sehingga dua orang itu ditahan. Sementara tidak pernah terjadi pembuktian. Gimana tanggapan Bapak tentang penahanan Rosilo dan Dr. Tipa ini, Pak? Ya, saya menanggapi ini sebagai kebijakan dan tindakan yang menggunakan pendekatan politik kekuasaan. Ya, politik kekuasaan yang zolim, tidak pro justisia, itu kata kuncinya. Karena berkuasa, ada kepentingan politik, maka orang yang harusnya itu diproses hukum dulu, dibuktikan dulu ijazah Jokowinya asli atau tidak, barulah ini dijalankan. Nah, tapi karena memang diyakini ijazahnya itu palsu, kalau itu diteruskan, itu akan terbongkar kejahatannya, maka yang dilakukan adalah pendekatan politik kekuasaan yang berlaku semena-mena tanpa peduli bahwa ini sebetulnya adalah kriminalisasi. Jadi lebih kepada pendekatan politik kekuasaan, maka kita rakyat itu harus melawan. Nah, sekaligus kita mengingatkan kepada siapa? Kepada yang berkuasa. Siapa itu? Presiden. Kemudian yang namanya DPR. DPR itu harus menjalankan fungsi pengawasan. Bahwa kalau ini dibiarkan oleh Presiden, kemudian DPR juga tutup mata, maka sebetulnya yang berkuasa itu adalah Jokowi dan polisi. Karena yang melakukan pendekatan politik kekuasaan yang biadab itu, yang zolim itu, tadi saya sebutkan adalah polisi. Mentang-mentang punya kekuasaan, lalu diminta mungkin oleh Jokowi, maka mereka melakukan kezoliman ini. Karena itu, kita ingatkan ke Pak Prabowo, sebetulnya Anda memang benar-benar Presiden Indonesia atau tunduk kepada pendekatan yang dilakukan oleh Jokowi dan Polri. Saya kira itu yang perlu kita ingatkan. Pak Marwan, kasus ini kan penangkapannya sepertinya hampir mirip dengan Bambang Pri dan Gus Dur. Apakah ada indikasi kekuatan Solo tetap bergerak atau gimana?
Ya, saya kira sama aja ini. Karena mungkin ya kalau dulu itu kan yang jadi presiden itu Jokowi itu lebih mulus, termasuk intervensi kepada kehakiman misalnya. Ya kan, yang namanya misalnya pembuktian ijazah digugat ke pengadilan, pengadilannya bilang dia tidak punya wewenang. Ini masalah perdata. Begitu perdata juga sama. Kenapa? Karena hakimnya sudah diintervensi untuk tidak melakukan proses hukum. Jadi yang istilahnya itu NO tidak diterima gugatan untuk memeriksa ijazah itu. Sementara di sisi lain mereka dituduh melakukan penghinaan atau melakukan ujaran kebencian sehingga dua orang itu ditahan. Sementara tidak pernah terjadi pembuktian bahwa ijazahnya ini asli atau palsu, dan ini sebetulnya sedang berlangsung. Kenapa ini agak lama? Karena presidennya sudah ganti, bukan lagi Jokowi. Nah, masalahnya kalau akhirnya Pak Prabowo membiarkan ini, sama saja dia dengan Jokowi atau dia berada di bawah pengaruh dari Jokowi gitu. Makanya kita tuntut, termasuk juga DPR. Jangan sampai nanti ini negara menjadi negara yang sifatnya itu otoriter, kemudian zolim, karena memang tidak lagi menggunakan hukum sebagai dasar untuk membuat keputusan atau kebijakan. Pak Marwan, jika nanti ke persidangan lebih mengarah ke pencemaran nama baik bukan ijazah, menurut Bapak gimana, Pak? Artinya dasar dari bahwa ini dicemarkan atau tidak itu harus dibuktikan dulu. Boleh. Kalau memang benar ijazahnya asli, kita juga pasti menerima bahwa Mas Roy ini sudah melakukan pencemaran nama baik. Tapi masalahnya itu belum pernah dibuktikan oleh pengadilan. Bagaimana bisa dibilang dia mencemarkan nama baik, menghina atau apa? Makanya urut-urutannya itu buktikan dulu ijazahnya di pengadilan, tidak dengan menunjukkan berbagai hal, mengerahkan misalnya alumni, ya kan? Apalagi kita pernah mencatat itu ada 6 versi ijazah Jokowi itu, yang waktu di Solo lah, yang GKI lah, yang pusat lah, ya kan, yang dilaporkan ke Polri lah, itu ada 6 versi, yang mana? Gitu. Nah, karena itu kita minta supaya kalau memang Mas Roy atau dua-duanya ini atau teman-teman yang 3 lagi ya itu dianggap melakukan kejahatan, kita akan mendukung proses hukumnya dengan catatan pembuktian ijazahnya harus dilakukan dulu di pengadilan. Kalau di pengadilan tidak dibuktikan juga? Ya, artinya tadi melakukan pendekatan politik kekuasaan, bukan politik hukum. Kekuasaan yang intinya itu adalah mentang-mentang berkuasa, maka aturan main hukum itu dikangkangi. Dibuat suka-suka sesuai dengan keinginan atau kepentingan dari Jokowi dan juga Polri, terutama Jokowi dan geng Solo. Ya, itulah yang terjadi. Nah, ini yang harus kita lawan. Itu sebabnya kita mengingatkan Pak Prabowo untuk bahwa yang jadi presiden itu adalah Pak Prabowo, bahwa yang menjadi pimpinan dari Kapolri itu adalah Pak Prabowo. Ya kan, ini kita bicara di Polda ini. Tapi Polda ini kan pimpinannya itu adalah Kapolri. Kapolri itu pimpinannya adalah Pak Prabowo. Maka kalau ini sampai terjadi, lalu 2 orang pimpinan ini, Kapolri dan Presiden diam, ya sama saja itu sikapnya seperti itu. Nah, kalau Presiden seperti itu membiarkan pendekatan politik kekuasaan, maka ini yang harus kita lawan. Begitu juga kita tuntut yang namanya DPR. Dia harus melakukan fungsi pengawasan. Itu. Jadi karena itu ini sangat gamblang dan kita mau sampaikan kepada rakyat seluruhnya ya, supaya rakyat juga paham masalah bahwa ini sudah terjadi pendekatan politik kekuasaan yang zolim. Ya, ada pendekatan politik kekuasaan yang zolim yang harusnya rakyat melawan dan DPR harus melakukan fungsi pengawasannya. Jangan diam saja. Ya, gitu. Saya kira gitu mungkin. Oke. Siap. Udah, mau nanya lagi.